Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baik Husnul Faizah, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan yang menjadi acuan atau stimulus bagi saya dalam memaparkan dan menyelesaikan tugas ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempercayai beberapa hal tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, murid saya harus menguasai dan memahami semua materi ajar dan berorientasi pada nilai atau skor yang tinggi untuk mencapai ketuntasan pembelajaran. Jadi, saya merasa tidak berhasil jika banyak anak yang mendapat nilai tidak tuntas. Sebagai guru, berarti saya lebih fokus pada aspek kognitif, padahal dalam pembelajaran, guru harus mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, setiap murid saya anggap memiliki kemampuan dan latar yang sama dalam pembelajaran, tanpa memperhatikan keragaman dan kebutuhan mereka yang tentu saja tidak sama. Sebagai guru, saya mengakui belum melakukan identifikasi karakteristik anak sebelum memulai pembelajaran. Salah satu alasan saya adalah karena jumlah murid saya yang banyak. Namun, mengenal karakteristik anak dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kemampuan, bakat maupun minat anak yang tentu tidaklah sama. Selama ini, dalam pembelajaran maupun pemberian tugas masih bersifat umum atau sama dan tidak memberikan opsi yang beragam. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga kurang memberi ruang kepada murid untuk mendapatkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Saya mengakui bahwa selama pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih mendominasi pembelajaran dibandingkan dengan murid saya, dan saya kurang menerapkan metode pembelajaran, model, maupun media pembelajaran yang variatif, sehingga menyebabkan murid kurang aktif dan tidak dapat mengakomodir atau menggali kemampuan, bakat, dan minat anak. Yang keempat, kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas, masih menggunakan sanksi dengan tujuan untuk mendisiplinkan murid dalam pembelajaran. Saya lebih mengutamakan bagaimana murid harus menghormati dan mematuhi guru, disiplin dalam pembelajaran, sehingga terkesan anak merasa segan kepada guru. Inilah yang menyebabkan kurangnya kedekatan anak secara emosional dengan gurunya. Setelah belajar modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan pemikiran maupun perilaku yang saya alami adalah yang pertama, guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, namun guru juga harus bisa menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya. Jadi, tidak hanya berorientasi pada hasil capaian aspek kognitif saja. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Dalam pembelajaran, hendaknya memberikan tuntunan agar murid dapat bertumbuh kembang sesuai kodrat alam
dan zamannya yang mengalami kemajuan dan terus berkembang. Yang kedua, guru harus memahami bahwa pembelajaran yang baik adalah yang berpihak pada murid. Artinya, guru harus memberi hak kepada anak dalam proses pembelajaran sesuai bakat minatnya atau karakteristiknya. Pendidikan yang diberikan guru hendaknya berpihak pada anak dan berasal dari hati. Dalam hal ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan menjadi panutan yang menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan guru harus kreatif memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk murid-murid dan nilai-nilai budaya daerah. Nilai-nilai budaya daerah dapat dikontekstualkan dalam proses pembelajaran, sehingga mampu memberikan pengalaman dan penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik. Yang keempat, guru harus mampu menempatkan diri atau berperan sebagai orang tua kandung, sehingga terjalin komunikasi dan kedekatan emosional. Guru adalah petani kehidupan. Pendidikan layaknya sebuah ladang. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak dapat menjadikannya tanaman lain, tetapi menjadikan tanaman padi itu tumbuh dengan subur, dengan pemeliharaan dan perawatan yang sepenuh hati. Yang kelima, anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua masih suram atau samar-samar. Pendidikanlah yang berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sedangkan segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan dijadikan semakin suram. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada anak atau pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model pembelajaran yang variatif. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak dalam mengerjakan tugas dengan memberikan opsi penugasan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak. Yang ketiga, menganggap murid sebagai anak kandung sendiri sehingga dapat memberi tuntunan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang keempat, saya akan berusaha menjadi fasilitator, motivator, sekaligus inspirator bagi anak didik dalam pembelajaran. Yang terakhir, berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam penanaman nilai-nilai spiritual, sosiokultural, dan budi pekerti yang baik bagi anak didik. Dan yang terakhir adalah, saya mulai beralih pada pembelajaran yang menyenangkan dan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya terpaku dengan pengetahuan saja. Saya dapat mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Dari paparan jawaban ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap anak didik memiliki kemampuan, bakat, dan minat masing-masing sesuai kodratnya. Mereka bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis dan coret-coret sesuai keinginan kita. Mereka akan bertumbuh kembang, mencapai keselamatan dan kebahagiaannya dengan memberikan pendidikan yang sejati. Salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.